Perkenalkan, saya mahasiswi D4 Kebidanan UNS angkatan 2020 bernama Anissa Alfi Aliza. Di sini saya akan membawakan motivasi yang berjudul Bidan Juga Unggul. Ada satu kisah yang saya dapati ketika saya pertama kali diumumkan berhasil masuk di jurusan yang sekarang ini. Banyak yang mengatakan, kamu ngapain sih masuk bidanan, ntar kerjanya susah loh. Kamu ngapain sih masuk bidanan, tuh kerjanya kecil loh. Kamu ngapain sih masuk bidanan, ntar kamu pengen punya suami TNI ya. Kamu ngapain sih masuk bidanan, ntar kan bidan gak dibutuhin lagi. Dan banyak ucapan negatif lainnya yang langsung saya terima dengan telinga saya sendiri. Mereka mengatakan dengan entengnya seperti itu, tidak pernah tahu bagaimana kerja keras saya, keringat saya, langkah saya untuk berada di titik yang seperti ini. Mereka mengatakan seperti itu tanpa pernah tahu tujuan saya, cita-cita saya, sehingga saya memutuskan untuk berada di titik yang sekarang ini. Mereka menganggap bahwa hidup adalah suatu perlombaan, di mana saya yang akan menjadi bidan, saya berada di pihak yang kalah, dan mereka dengan profesinya akan menjadi pihak yang menang dalam suatu perlombaan. Padahal setiap profesi memiliki manfaat dan tujuannya masing-masing, tidak bisa kita bandingkan dengan profesi yang lainnya. Toh ketika kita bermasyarakat, yang dilihat adalah bagaimana kita bisa memberikan manfaat yang banyak bagi masyarakat luas. Hidup memang suatu perlombaan, tapi perlombaan itu harus diikuti oleh diri kita sendiri. Yang mana setiap harinya kita harus berlomba dengan diri kita sendiri untuk menjadi individu yang lebih baik. Dimana ketika kita melakukan kesalahan, keburukan, kita harus mengupgrade diri kita. Kita harus mengevaluasi diri kita setiap harinya agar menjadi individu yang lebih baik lagi. Dan juga ketika kita berkehidupan ini, kita harus merdeka. Kita harus merdeka dengan jalan hidup kita. Kita harus merdeka dalam tujuan hidup kita. Kita harus merdeka untuk menentukan cita-cita kita. Jangan mau kita didikte oleh kemauan orang lain. Kita harus yakin pada diri kita sendiri sehingga kita menjadi orang yang lebih baik. Sehingga kita menjadi orang yang bermanfaat. Seperti saya ini, saya yakin dengan diri saya ini, saya akan menjadi bidan nantinya. Yang mana bidan ini memiliki manfaat yang sangat banyak bagi suatu keluarga. Yang mana saya ini membantu proses persalinan ibu. Yang mana saya ini membantu keselamatan ibu dan juga bayinya. Di mana saya ini yang akan nantinya akan menemani ibu selama proses kehamilan sampai proses persalinan, bahkan sampai anaknya berusia 5 tahun. Bukankah itu tujuan hidup yang mulia? Bidan unggul, profesi yang lainnya juga unggul, tidak bisa kita bandingkan. Semuanya memiliki manfaat dan tujuannya masing-masing. Tidak bisa kita merendahkan suatu profesi satu dengan profesi yang lainnya, karena semuanya memiliki manfaat dan tujuannya masing-masing. Tinggal bagaimana kita bisa bermanfaat saja dengan bagi masyarakat luas. Kita harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya. Pesan saya bagi teman-teman kebidanan yang lainnya, teman-teman bidan yang lainnya, teman-teman yang bercita-cita menjadi bidan, kalian harus yakin dengan cita-cita kalian. Jangan mau dibayangi oleh omongan negatif orang lain dalam cita-cita kita. Kita harus teguh. Tidak perlu memperdulikan omongan negatif orang lain. Pedulikan orang yang mendukung kita. Yakinkan diri kita bahwa kita akan menjadi orang yang sukses dan berguna bagi masyarakat luas. Yakinkan diri kita bahwa kita ini akan membantu banyak orang dan bermanfaat bagi banyak orang. Tidak perlu kita malu ataupun merasa kecil dengan omongan orang lain. Itu pesan saya bagi teman-teman bidan yang lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.